Puji Tuhan, selamat pagi. Mari kita memuji membesarkan nama Tuhan. Kita angkat pujian, agung dan mulialah Tuhanku. Mari kita naikkan pujian ini dan mari kita sembah Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Agung dan mulialah Tuhanku, sempurnalah perbuatan tangan-Mu yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku, maha besar perbuatan tangan-Mu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Amin. Ku sembah Kau, Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Saya yang jemaat bangkit berdiri, mari kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Agung dan mulialah Tuhanku. Haleluya. Agung dan mulialah Tuhanku, sempurnalah perbuatan tangan-Mu yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku, maha besar perbuatan tangan-Mu. Mari tinggikan Dia. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Amin. Ku sembah Kau, Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia, lebih sungguh lagi. Ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Amin. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau, Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Mari kita tinggikan Dia. Mari kita angkat suara kita. Tuhan, Engkau baik, betapa baiknya Engkau Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Teramat baik Engkau Tuhan, teramat baik Engkau Tuhan. Kami rindu memuji meninggikan nama Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatan.
lagi menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kami yakin dan percaya Tuhan, walaupun kami masih berada di rumah kami masing-masing, tetapi hati kami terangkat kepadamu Tuhan. Kami rindu meninggikan nama Tuhan, memuji membesarkan nama Tuhan, sebab hanya Engkaulah yang layak dipuji dan disembah. Kami rindu Tuhan, setiap daripada kami merasakan kehadiran Tuhan, dan kami dapat memperoleh kuasa dari ibadah itu. Kami mendapatkan kekuatan yang baru, sukacita yang baru yang berasal daripada Tuhan. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagi nama Tuhan. Kami meninggikan, memuliakan Allah yang kami percaya, yaitu Engkau Tuhan Yesus Kristus namanya. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagi nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk, kita angkat pujian. Allah mana seperti Allahku. Puji Tuhan. Biarlah pujian ini menjadi pengakuan kita. Haleluya. Allah mana seperti Allahku. Tidak ada Tuhan mana seperti Yesusku. Tidak ada, Dia benteng perisai, menara pembebasan bagi semua yang percaya padanya. Puji Tuhan. Haleluya. Allah mana? Allah mana seperti Allahku. Tidak ada Tuhan mana seperti Yesusku. Tidak ada, Dia benteng perisai, menara pembebasan bagi semua yang percaya padanya. Sekali lagi, Allah mana? Puji Tuhan. Allah mana seperti Allahku. Tidak ada Tuhan mana seperti Yesusku. Tidak ada, Dia benteng perisai, menara pembebasan bagi semua yang percaya padanya. Dia benteng perisai, Dia benteng perisai, menara pembebasan bagi semua yang percaya pada Dia benteng, amin. Dia benteng perisai, menara pembebasan bagi semua yang percaya padanya. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini, mari kita terus mengagungkan nama Tuhan. Saya undang jemaat bangkit berdiri kepada Allah yang benar kita percaya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat pujian, percaya pada Yesus, itulah untungku. Haleluya. Percaya pada Yesus, itulah untungku. Dia hiburkan hati yang susah. Percaya pada Yesus, itulah untungku. Hidup senang selamat. Percaya pada Yesus, itulah untungku. Dia hiburkan hati yang susah. Percaya pada Yesus, itulah untungku. Hidup senang selamat bersama Yesus. Inilah untungku, amin. Dalam dunia yang gelap, jika di hatiku Yesus tinggal inilah untungku, amin. Dalam dunia yang gelap, puji Tuhan. Jika di hatiku Yesus tinggal. Sekali lagi, percaya pada Yesus, itulah untungku. Dia hiburkan hati yang susah. Percaya pada Yesus, itulah untungku. Hidup senang selamanya. Inilah untung. Haleluya. Dalam dunia yang gelap, jika di hati, amin, Yesus tinggal. Inilah
saja, haleluya. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam namanya, percaya dia beri kita menang. Percaya, percaya saja, percaya saja, percaya dia beri kita menang. Percaya saja di dalam namanya, percaya dia beri kita menang. Percaya, percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam namanya, percaya dia beri kita menang. Percaya, percaya saja, percaya saja, dia beri kita menang. Percaya saja di dalam namanya, percaya dia beri kita menang. Puji Tuhan. Kita percaya, silahkan duduk. Kita percaya bahwa dia Allah yang benar. Kepada dialah kita memberikan segala pujian, penyembahan, dan dia yang selalu memperhatikan kita. Kita angkat pujian. Ku percaya janjimu ajaib, sungguh besar setiamu. Puji Tuhan. Haleluya. Sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Puji Tuhan. Kemuliaan-Mu kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Biarlah pujian ini bukan hanya sekedar kita hafal, tapi kita tahu benar bahwa betapa besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya, sungguh besar, sungguh besar setiamu. Amin. Kau nyatakan bagiku, Kau Bapa, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu kau janjikan, aku tetap percaya. Janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupan.
terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku berserah, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Kami tahu, kami yakin dan percaya bahwa Allah yang kami sembah, Allah yang kepadanya kami berharap adalah Allah yang benar, Allah yang hidup, bahkan Allah yang luar biasa. Sungguh besar kasih setiamu dalam kehidupan kami. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Di tahun 2021 ini Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa Allah yang luar biasa itu yang akan menuntun kehidupan kami. Dan dengan pengertian itu Tuhan, kami mau serahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Biar Engkau yang terus mengingatkan kami, Roh Kudus-Mu yang terus mengingatkan kami. Pada saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, sebab firman-Mu lah yang menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu menjadi kekuatan bagi setiap kami. Bahkan lebih daripada itu, kami rindu firman-Mu yang menegur bahkan meluruskan setiap jalan kami yang tidak benar. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Jemaat silakan duduk, saya serahkan kepada hamba-Nya. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan. Di awal tahun 2021 ini, marilah kita sama-sama sebagai jemaat Tuhan, sebagai pengikut Kristus, kita mau memiliki tujuan kehidupan yang tentunya berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, di hari-hari ini begitu banyak kita sebagai manusia, sebagai kepala keluarga mungkin, sebagai ibu rumah tangga, sebagai pemuda-pemudi, kita memiliki berbagai tujuan, memiliki berbagai target atau titik pencapaian dalam kehidupan kita. Dan pada pagi hari ini, kita akan melihat bersama-sama bahwa tujuan kehidupan sebenarnya apa yang menjadi tujuan kehidupan kita. Mungkin pada hari-hari ini di tahun yang lalu kita memiliki sasaran untuk mencapai kepuasan pribadi kita, atau mungkin kita menginginkan ketenangan pikiran dalam setiap kehidupan kita. Bahkan mungkin tidak sedikit dari kita sebagai manusia, kita menginginkan kebahagiaan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita. Dan masih banyak lagi mungkin yang saya tidak tahu, yang hanya jemaat Tuhan tahu. Ada begitu banyak ambisi-ambisi yang begitu tinggi, yang ingin dicapai. Namun apakah benar hal-hal tersebut merupakan tujuan dari kehidupan kita yang singkat ini jemaat Tuhan? Kita akan melihat bahwa segala sesuatunya bukanlah harus kita mulai dari diri kita sendiri. Kalau kita mau mengetahui apa yang menjadi tujuan kehidupan kita, jemaat Tuhan, kita harus memulainya dari Sang Pencipta kita. Kita harus memulainya dari Tuhan. Kesalahan yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen, seringkali kita memiliki sikap yang sama seperti orang-orang dunia. Karena apa? Menentukan tujuan kehidupan berdasarkan pemikiran sendiri, pandangan sendiri, kepentingan pribadi.
tanpa melibatkan Tuhan. Padahal kita melihat bahwa kita ini adalah ciptaan Tuhan, dan untuk mengetahui apa yang menjadi tujuan kehidupan kita, terlebih lagi di awal tahun ini, kita harus memulainya dari Tuhan sendiri. Kehidupan kita saat-saat ini mungkin kita memiliki pertanyaan untuk diri kita sendiri. Ingin menjadi apakah saya? Atau apakah yang harus saya lakukan dalam hidup saya? Dan juga mungkin apa yang menjadi sasaran impian saya di masa depan. Jemaat Tuhan, kita akan melihat pada pagi hari ini, dalam menentukan tujuan kehidupan kita, tidak semata-mata kita berpusat pada diri kita sendiri. Sama seperti Ayub, coba kita lihat Alkitab kita, di dalam kitab Ayub pasal 12. Kitab Ayub pasal yang ke-12, ayatnya yang ke-9 sampai yang ke-10. Saya akan bacakan untuk kita semua. Kitab Ayub pasal yang ke-12, ayat ke-9 sampai 10. Ini merupakan pernyataan dari Ayub. Siapa di antara semuanya itu yang tidak tahu bahwa tangan Allah yang melakukan itu? Bahwa di dalam tangannya terletak nyawa segala yang hidup dan nafas setiap manusia. Jemaat Tuhan, kalau kita melihat di ayat-ayat sebelumnya, bahkan di pasal 12 ini, judul perikopnya adalah Ayub mengakui kekuasaan dan hikmat Allah. Ayub menyadari bahwa kehidupannya ini adalah milik Allah. Sehingga Ayub tidak lagi mengejar segala sesuatunya berdasarkan kepentingan pribadi. Bagaimana dengan Jemaat Bahtera di tahun 2021 ini? Bagaimana dengan sasaran-sasaran atau resolusi yang ingin kita capai, Jemaat Tuhan? Sekali lagi, kita tidak dapat menentukan tujuan kehidupan kita yang sejati jika kita hanya memulainya dari diri kita sendiri. Namun kita mau memandang Tuhan, karena Tuhanlah yang menciptakan setiap kehidupan kita. Sebagai contoh, jika saya mungkin menemukan sebuah penemuan baru, barang dengan fungsi yang terbaru, dan saya memperlihatkannya kepada jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Jemaat Tuhan tentunya tidak tahu benda ini memiliki tujuan apa, memiliki fungsi apa. Yang mengetahuinya hanyalah saya sebagai penciptanya. Atau mungkin ada buku panduannya. Begitupun dengan kehidupan kita sebagai ciptaan Tuhan. Sebagai ciptaan Allah, kita tidak tahu apa yang menjadi tujuan kehidupan kita. Sama seperti benda penemuan saya tadi. Bahkan dia sendiri tidak tahu apa yang menjadi tujuannya. Yang mengetahui hanyalah penciptanya. Ya, jemaat Tuhan, mungkin di sini ada yang pernah memiliki pengalaman ketika berjalan atau mendaki gunung. Atau berjalan ke suatu tempat. Terkadang ada tulisan yang dituliskan bahwa Anda tidak akan bisa ke sana dari tempat ini. Ya, Anda tidak dapat mencapai tujuan, ya, mungkin puncak gunung atau suatu daerah jika melalui tempat ini. Dengan kata lain, kita harus melalui jalan yang lain. Sisi yang lain. Begitupun dengan kehidupan kita. Kita tidak akan menemukan tujuan kehidupan kita jika kita salah mengambil jalan. Jika kita tidak tahu apa yang sebenarnya harus kita capai, jemaat Tuhan. Jika kita hanya yang tadi di awal, kita hanya memulainya dari diri kita sendiri, perspektif kita sendiri, paradigma kita sendiri sebagai manusia. Kita tidak melibatkan Allah. Atau mungkin di hari-hari ini, selama sepanjang kehidupan yang Tuhan berikan, kita senantiasa melibatkan Tuhan. Namun lebih jauh, lebih dalam kita akan melihat sebagai apa kita melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kesalahan yang seringkali terjadi, yang seringkali kita lakukan
adalah kita membuat sebuah rencana, kita membuat tujuan kita sendiri, lalu kita berdoa memaksa Tuhan untuk melancarkan setiap rencana kita. Rencana yang kita buat dengan pikiran kita sendiri, usaha kita sendiri. Di tahun 2021 ini begitu banyak rencana-rencana yang kita buat berdasarkan pemikiran kita pribadi. Apakah kita melibatkan Tuhan? Ya. Namun kita melibatkannya hanya untuk memaksa Tuhan. Hingga pada akhirnya ketika hal itu tidak tercapai, permohonan rencana kita tidak terrealisasi, kita kecewa kepada Tuhan. Padahal kesalahan yang terjadi adalah dalam diri kita sendiri. Karena kita tidak melibatkan Tuhan dengan peran yang seharusnya, yaitu segala sesuatunya berasal dari Tuhan. Sebelum memulai segala sesuatu di tahun 2021 ini, kita mau memulainya bersama dengan Tuhan. Amin. Bukan berdasarkan pengalaman kita. Sejago apa sih kita, jemaat Tuhan? Kita akan melihat satu ayat lagi dalam Amsal pasal 19. Kitab Amsal pasal 19. Ayatnya yang ke-21. Ya, Amsal yang dituliskan oleh Raja Salomo. Kita akan lihat Amsal pasal 19 ayat 21. Saya akan bacakan. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Jelas. Siapa Raja Salomo ini? Bahkan hingga detik ini tidak ada satupun raja, tidak ada satupun orang terkaya di dunia yang menandingi kekayaannya. Namun apa yang menjadi pesannya? Dia menyadari bahwa mungkin sebagai manusia kita banyak merancangkan segala sesuatu dalam hati kita, dalam pikiran kita. Kita lupa melibatkan Tuhan. Kita lupa bertanya kepada Tuhan. Di awal 2021 ini jangan sampai kita lupa untuk mengawali segala sesuatunya dengan Tuhan. Raja Salomo menyadari bahwa begitu banyak rancangan manusia, namun keputusan ada di tangan Tuhan. Untuk apa kita susah payah merancangkan segala sesuatu, merencanakan segala sesuatu? Kalau kita tidak melibatkan Tuhan, maka semuanya tidak akan terlaksana jika itu tidak Tuhan kehendaki. Karena Tuhan yang tahu apa yang sesungguhnya harus kita capai. Yang menjadi tujuan kehidupan kita berbeda satu dan yang lainnya. Secara umum ataupun secara khusus, pribadi lepas pribadi. Di tahun 2020 mungkin begitu banyak kekecewaan yang kita dapatkan. Karena apa? Karena Tuhan telah menghancurkan banyak rencana yang telah kita buat. Jemaat Tuhan, pada pagi hari ini, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhan seringkali menghancurkan lebih dulu rencana kita sebelum rencana itu menghancurkan kita. Amin. Begitu baik Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin nasihatnya, mungkin tegurannya yang begitu lembut tidak kita dengarkan, sehingga Tuhan harus menghancurkan rencana kita supaya kita tersadar, kita terkaget. Berapa banyak rencana kita yang telah Tuhan hancurkan di tahun 2020? Kita tahu semuanya Tuhan hancurkan karena tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan di awal tahun 2021 ini, mari kita ingat pengalaman itu. Kita tidak mau lagi membuang waktu kita, tenaga kita, hanya untuk rencana kita yang kita bangun berdasarkan kekuatan kita, berdasarkan kepintaran kita. Kalau kita sudah tahu, bahkan Salomo telah mengingatkan kita bahwa segala sesuatunya terlaksana berdasarkan keputusan Tuhan. Mengapa tidak dari awal kita bertanya kepada Tuhan? Karena Tuhanlah yang menentukan, bukan kita.
Amin, jemaat Tuhan. Dan kita mau melihat juga di sini kita mau melihat bersama-sama bahwa di awal tahun 2021 ini kita harus mengawali segala sesuatunya bersama-sama dengan Allah. Seberapa banyak rencana-rencana atau rancangan yang telah kita buat di tahun 2021 ini, jemaat Tuhan, bagaimana cara kita mengetahui bahwa yang telah kita buat itu telah sesuai dengan kehendak Tuhan? Di sini saya menuliskan ada dua cara. Yang pertama adalah spekulasi atau mengira-ngira. Ini bukan semata-mata dilakukan oleh orang awam. Bahkan di beberapa referensi yang saya baca, di beberapa literatur yang saya baca, para filsuf, para ilmuwan-ilmuwan pun yang tidak sedikit menggunakan 100% kepintaran mereka. Mereka ingin mengetahui misteri tujuan kehidupan seorang manusia. Melalui spekulasi, mereka mengira-ngira. Tidak ada kepastian. Melalui begitu banyak percobaan-percobaan yang dilakukan. Namun tetap tidak ada kepastian. Jemaat Bahtera, mungkin di tahun 2020 begitu banyak kita mengira-ngira. Kita berspekulasi. Rencana ini adalah rencana yang Tuhan kehendaki. Tanpa benar-benar, tanpa kita sungguh-sungguh bersujud di hadapan kaki Allah. Bersujud di hadirat Tuhan, kita meminta petunjuk Tuhan. Kita hanya mengira-ngira. Hingga pada akhirnya tidak ada kepastian. Kita menjalankan kehidupan pun. Mungkin kita sedang mengejar sesuatu yang tidak pasti. Firman Tuhan menyatakan bahwa kehidupan manusia sangatlah singkat. Hanya seperti uap. Jemaat Tuhan melihat bagaimana uap air sebentar muncul, sebentar hilang. Begitu singkat. Kita melihat hari-hari ini begitu banyak berita, kabar duka. Orang-orang yang sudah mengakhiri kehidupannya di dunia ini. Pada saat itu mereka. Nanti pun giliran kita. Giliran satu persatu daripada kita, begitu singkat. Jadi sangat disayangkan jika di awal tahun ini kita kembali mengulangi kesalahan yang sama. Kita mengejar sesuatu yang tidak pasti, jemaat Tuhan. Kita hanya mengira-ngira, kita hanya mengejar suatu bayang-bayang yang tidak jelas. Namun di sini ada cara kedua bagaimana kita mengetahui apa yang menjadi tujuan kehidupan kita. Yaitu melalui pewahyuan. Pewahyuan yang hanya kita terima ketika kita mau menerima firman Tuhan. Sudah berapa kali jemaat Tuhan menyelesaikan pembacaan Alkitab? Apakah Alkitab yang dibaca, setiap pasal yang dibaca, setiap ayat yang dibaca, kita menerima sebuah rema? Apakah firman itu benar-benar sudah menjadi kehidupan kita? Telah kita aplikasikan, telah kita renungkan siang dan malam. Baca Alkitab boleh, tapi jangan hanya dibaca, jangan hanya kejar target. Supaya terlihat keren menyelesaikan kitab Kejadian sampai Wahyu, bukan itu. Namun bagaimana kita dapat membaca setiap ayat firman Tuhan, dan kita dapat mengingatnya, merenungkannya siang dan malam. Siang adalah gambaran waktu yang terang. Di mana masa-masa kehidupan kita yang mungkin menyenangkan hati kita, masa-masa sukacita kita, masa-masa yang gemilang.
Kita harus tetap merenungkan firman Tuhan. Mengingat, mengetahui apa yang menjadi pewahyuan, apa yang Tuhan sampaikan. Melalui firman itu di waktu siang, bahkan di waktu malam, di waktu gelap. Dalam badai pencobaan sekalipun, dalam ujian yang begitu berat, yang mungkin Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Kita harus tetap merenungkan firman Tuhan. Karena melalui firman Tuhan itulah kita akan mengetahui apa yang menjadi tujuan kehidupan kita. Amin, jemaat Tuhan. Oleh sebab itu, pada pagi hari ini, kita mau sama-sama mengawali tahun 2021 ini. Memulai segala sesuatunya dengan Tuhan. Bertanya kepada Tuhan. Ya, jemaat Tuhan. Jangan hanya kehidupan kita berdasarkan kepada motivasi-motivasi, quotes-quotes duniawi. Ya, kita hanya membaca buku ya di sini banyak yang menjadi minat daripada orang-orang, seperti misalnya kita ingin mempertimbangkan impian-impian kita, memperjelas nilai-nilai kita, nilai-nilai kehidupan, menetapkan sasaran-sasaran kehidupan kita. Cara meraih sasaran kehidupan, mendisiplinkan diri, percaya diri, ya, melibatkan orang lain, jangan menyerah. Ya, begitu banyak hal-hal yang hanya berpusat pada diri kita. Hal ini tentunya baik, namun bukan inilah yang menjadi dasar dari segala sesuatu. Kita menjalani, mengejar sebuah tujuan kehidupan. Namun segala sesuatunya harus berdasarkan pada firman Tuhan. Jadi jemaat Tuhan, mari kita mengevaluasi diri kita dari tahun 2020 yang lalu. Cobalah kita mulai memangkas, mengurangi hal-hal yang mungkin bukan kehendak Allah. Yang mungkin hal itu kita kerjakan hanya berdasarkan, hanya kita awali melalui kekuatan kita. Ya, mari kita kurangi segala sesuatunya dan kita benar-benar meminta pewahyuan Tuhan melalui pendalaman kita terhadap firman Tuhan. Setiap rema, setiap nilai-nilai kehidupan yang kita dapatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Ini yang menjadi dasar kita, barulah setelah itu kita mengaktualisasikan diri kita. Kita menyemangati diri kita. Ya, jemaat Tuhan. Kita memotivasi diri kita. Namun sebelumnya kita harus mendasari segala sesuatunya dengan firman Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan tidak saya panjangkan. Mari jemaat Tuhan, kita mau menutup kebaktian kita, ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau tutup dalam doa. Kita bangkit berdiri semuanya. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur kalau pada pagi hari ini kami masih boleh mendengarkan firman-Mu, pesan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu telah selesai. Namun Tuhan, kami percaya Roh Kudus senantiasa menyertai kami, menyertai menguasai pikiran kami, hati kami, sehingga ketika di luar jam ibadah ini pun kami masih boleh mengingat setiap firman-Mu, dan itulah yang menjadi dasar kami Tuhan mengetahui apa yang menjadi tujuan kehidupan kami. Di waktu yang singkat ini, 2020 telah berlalu dan 2021 sudah ada di hadapan kami Tuhan. Waktu yang singkat ini yang tidak akan terasa begitu lama, kami ingin pergunakan dengan baik. Kami ingin menggunakan waktu ini untuk mencapai tujuan kami yang telah Tuhan tetapkan, karena Tuhan lain telah menciptakan kami dan Tuhan yang lebih tahu apa yang harus kami lakukan Tuhan. Belas kasihan Tuhan untuk boleh senantiasa berbicara dalam kehidupan kami, menuntun kami lebih dekat, lebih Tuhan, lebih lagi mengetahui apa yang menjadi tujuan kehidupan kami. Terima kasih untuk ibadah yang bisa dilaksanakan pada pagi hari ini. Kami pun berdoa untuk jemaat Bahtera pada pagi hari ini di awal tahun 2021. Tuhan berkati setiap keluarga yang ada, berkati Bapak Ibu rumah tangga, bolehlah memimpin keluarga mereka sesuai
dengan kehendak Tuhan, mengawali segala sesuatunya berdasarkan firman Tuhan, dan bolehlah Tuhan, anggota keluarga yang satu dan yang lain saling menopang, saling membangun, saling menguatkan untuk mencapai tujuan yang telah Tuhan tetapkan. Terima kasih Tuhan. Jika ada jemaat-Mu yang sedang sakit, mari Tuhan berikan kesembuhan. Yang sedang berbeban berat, Tuhan berikan kekuatan. Yang sedang kesusahan, Tuhan berikan penghiburan. Terima kasih dimanapun jemaat-Mu berada pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati Tuhan, berkati mereka lebih dan lebih lagi dalam pekerjaan, dalam keluarga, terlebih lagi dalam pelayanan. Terima kasih Tuhan, kami pun berdoa supaya Engkau memberkati setiap jemaat Tuhan yang sebentar akan memberikan persembahan. Tuhan balas berlipat kali ganda, bahkan jemaat Tuhan yang tahu mengembalikan milik Tuhan, persepuluhan ke dalam rumah Tuhan, Tuhan pun memberkati berlipat kali ganda. Terima kasih jemaat Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, kekuatan daripada Roh Kudus menyertai kita semua saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya dan telah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Jemaat Tuhan, ibadah sudah selesai. Mari kita mengawali kehidupan kita bersama-sama dengan Tuhan. Puji Tuhan.